Halo guys, kalau biasanya gue nge-compare smartphone, nah di video kali ini agak sedikit berbeda guys, karena gue akan membandingkan TV. Nah mungkin video ini berfungsi ya buat lo semua ataupun berguna nih, yang lagi nyari sebuah TV dengan luas 65 inci guys, tapi mungkin bingung karena di luaran sana tuh banyak banget pilihan. Nah di sini gue akan mengkerucutkan menjadi 3 TV dari 3 brand sekaligus. Yang pertama ada Toshiba 65 inci M550MP, terus ada Sony X80L, dan terakhir ada Samsung Q60C. Nah, proses perbandingannya ini guys, gue akan membandingkan ataupun compare dari unique selling point dari masing-masing tiap TV gitu brother. Dan ini adalah unique selling point dari masing-masing TV-nya guys, yang bisa lihat di scene berikut ini. Baiklah, nggak usah lama-lama brodi, langsung aja kita masuk ke videonya bro. Oke, pertama kita mulai dari segi picture ataupun gambarnya ya guys. Yang mana Toshiba M550MP ini tuh punya 2 fitur penting di TV ini. Yang pertama tuh pakai quantum dot color dan juga udah punya fitur yang namanya full array local dimming. Begitupun sama Samsung Q60C ya guys, ini juga sudah support dengan quantum dot color. Makanya Samsung tuh menjadikan hal ini sebagai nilai jual utama ya guys dari si Samsung Q60C. Nah buat kalian nih yang belum tahu, kalau TV yang pakai quantum dot itu tuh bisa memberikan warna yang lebih menonjol gitu guys, tapi tetap terkesan alami warnanya. Nah dari ketiga TV ini, cuman Toshiba guys satu-satunya yang pakai full array local dimming. Jadi nih ya, misalkan kalian tuh memang suka nonton, terus ada scene film yang gelap, pasti layar dari Toshiba M550MP ini tuh akan terlihat lebih hitam pekat bro. Sedangkan si Samsung tuh bilang ya, kalau di Q60C-nya ini udah pakai dual LED, yang akan menampilkan warna tuh lebih sesuai dengan konten yang sedang kalian tonton bro. Sedangkan buat Sony X80L ini doi itu belum punya fitur yang namanya quantum dot color ataupun local dimming guys. Tapi walaupun Sony X80L ini belum mendukung beberapa fitur tersebut ya, doi sih punya prosesor yang seharusnya sih bagus guys. Soalnya udah 4K HDR ya, prosesor X1, jadi salah satu USP-nya mereka nih. Nah yang gue tahu sih ya, Sony tuh bilang bahwa gambarnya ini akan terasa tuh lebih real dan juga jelas bro. Karena dapat menggabungkan antara kecerahan gitu ya, kemudian kontras dan miliaran warna yang ada di layar. Dan kalau misalkan gue lihat aslinya nih ya memang terlihat detail banget sih bro. Cuman ya Samsung pun juga bilang punya fitur seperti ini guys, yang namanya tuh Quantum HDR. Dan memang sepertinya Toshiba tuh belum punya nih kalau kita lihat. Cuman si Toshiba juga bilang udah support HDR10+. Jadi nih seharusnya sih ya sama aja gitu kalau kita lihat. Walaupun memang nggak ada bahasa marketingnya ya guys. Nah malahan ada kelebihan lain nih guys yang Toshiba punya dan 2 TV lain tuh nggak punya. Yaitu yang namanya tuh Filmmaker Mode. Jadi nih guys, kalau misalkan lo nonton film pakai mode ini, TV ini tuh akan menampilkan settingan asli ya dari film ini saat dibuat. Nah, sedangkan untuk fitur lainnya ya, kayak misalkan 4K upscaling, ketiga TV ini tuh punya fitur itu guys. Terus ketiganya juga sama-sama punya refresh rate dengan angka 60Hz. Kemudian buat fitur motion ya, Toshiba dan Sony juga sama-sama punya fitur ini guys. Yang berguna nih tentunya buat memperhalus pergerakan gambar, kayak dibuat 120 fps gitu guys gambarnya. Terus buat brightness-nya, ini Samsung juga punya kecerahan yang lebih tinggi ya dari yang lainnya guys, dengan angka 445 nits. Sedangkan Sony cuma di angka 390 nits dan Toshiba di angka 400 nits. Lanjut lagi guys, dari bagian picture ataupun gambar, kita sekarang akan beralih untuk membahas masalah audionya. Nah, kalau kita dengerin gitu ya guys, dari ketiga brand tersebut, menurut gue sih gue bisa bilang kalau Toshiba M550MP ini lebih unggul ketimbang sama si Sony X80L, ataupun kalau kita bandingkan sama si Samsung Q60C. Nah, nih lu semua ada yang tahu gak nih kenapa? Yang pertama jelas ya, kalau Toshiba M550MP ini tuh punya yang namanya bass woofer, yang nggak dimiliki nih sama 2 TV lainnya guys. Terus secara watt output juga Toshiba ini lebih besar ya, yang mana Doski ini 40 watt ketimbang 2 lainnya yang sama-sama punya daya 20 watt. Intinya sih ya, lu tuh jadi nggak perlu soundbar lagi gitu bro, untuk dapetin feels audio yang bagus di Toshiba ini. Terus kalau untuk fitur seperti Dolby Atmos nih ya, ketiga TV ini sih memang punya sertifikasinya guys. Jadi ya untuk Dolby Atmos ini nggak terlalu istimewa ya di kelas TV ini bro. Selain itu kelebihan lain nih ya yang gue tahu dari si Rexa Power Audio Pro yang ada di Toshiba, dia tuh akan ningkatin suara vokal supaya bisa lebih kedengeran gitu guys, dan lebih jernih. You know, if there was one place in the world that I could go, I think it would be New York. Why? I've heard they have good pizza. Yes. Kemudian dari ketiga TV ini juga punya fitur yang sama-sama unik ya guys. Misalkan ya, Toshiba ini punya fitur yang namanya 360 surround upscaling. Yang pasti suaranya dari Toshiba M550MP akan kedengaran dari berbagai sisi bro. Terus kalau kita lihat untuk Sony X80L, ini ada yang namanya acoustic auto calibration.
Jadi intinya sih TV ini akan mendeteksi hal-hal yang akan menurunkan kualitas suara gitu bro. Habis itu akan ditingkatkan nih serta dioptimalkan lagi. Nah kalau buat si Samsung yang gue denger sih katanya tuh dia punya OTS Lite yang mana akan ngebuat suara 3D virtual sesuai dengan konten yang lagi kita puter guys. Oke deh, biar tambah jelas nih ya, gue mau kasih denger gimana sih kira-kira suara yang dihasilin sama masing-masing TV ini. Cuma gue disclaimer dulu nih ya, kalau pasti akan ada sedikit perubahan suara dari yang kalian dengerin lewat video, sama kalau misalkan kalian dengerin secara langsung nih bro. Bagaimana guys setelah kalian dengerin, menurut lo semua lebih enak ataupun lebih asik yang mana nih didengerinnya dari 3 TV tersebut gitu bro. Nah ini memang mumpung lagi ngebahas audio guys, sekalian gue mau ngingetin juga nih, kalau misalkan lo ngebeli sebuah TV, tolonglah jangan lo lihat cuma dari kualitas layarnya juga. Karena menurut gue pribadi, untuk kualitas audio dari sebuah TV itu merupakan part yang penting juga guys. Makanya kalau misalkan lo pengen ngebeli TV gitu ya, pastiin lo ngebeli TV yang punya kualitas audio terbaik menurut kalian. Gitu bro. Baiklah, kita akan lanjut nih guys. Gue sekarang akan ngebahas masalah desainnya bro. Kalau kita lihat dari desainnya sih guys, memang nggak bisa dibungkirin ya kalau Samsung emang punya desain yang bener-bener slim gitu, sesuai dengan USP-nya mereka. Bahkan, dua TV lainnya ini jadi terlihat lebih tebal bro, kalau kita bandingin dengan si Samsung. Padahal Sony X80L dan Toshiba M550MP ini bisa dibilang cukup tipis juga loh guys untuk desainnya nih. Menurut gue sih ketiga TV ini punya desain yang emang sama-sama mewah gitu bro. Terkesan TV premium. Nah untuk si Samsung, kakinya nih beda sendiri ya guys modelnya dari si Sony dan juga Toshiba. Di tengah gitu dia modelnya. Tapi dari ketiganya sih tetap punya kaki yang kokoh ya guys. Jadi nggak khawatir banget bakal jatuh nih. Selain desainnya menurut gue sih sama-sama mewah ya dari ketiga TV ini guys. Nah ketiga TV ini juga dilengkapi dengan beberapa port untuk menunjang konektivitasnya guys. Dan berikut bakal gue informasiin port-port apa aja sih kira-kira yang ada dari ketiga TV ini bro. Nah menariknya nih guys, gue tuh baru sadar kalau cuman HDMI-nya Toshiba M550MP aja nih yang support sama yang namanya variable refresh rate. Nah buat lo semua yang belum tahu variable refresh rate itu apa sih bang? Atau yang biasa kita kenal VRR. Jadi ini tuh hubungan antara HDMI dan panel guys, yang memungkinkan TV ataupun layar menyesuaikan refresh rate secara otomatis dan real time bro, supaya sesuai nih dengan kecepatan frame yang dikeluarkan sama konsol game ataupun PC yang kompatibel. Nah, karena udah tau VRR nih guys, jadi sekarang gue bakal bahas lebih dalam lagi soal fitur-fitur apa aja sih yang dimiliki sama ketiga TV ini. Tapi gue rasa kalau gue ngebahasnya semuanya ini terlalu panjang guys, karena menurut gue sih ketiga TV ini tuh punya banyak banget fitur gitu bro. Makanya sekarang bakal gue bahas fitur-fitur apa aja sih yang menurut gue nih menarik bro. Kita mulai dari Samsung ya guys, yang mana doi punya fitur menarik nih yang namanya SmartThings. Ya emang Samsung tuh kan bisa dikatakan bagus lah ya dalam hal ekosistem produknya gitu. Jadi TV ini tuh juga bisa dikendalikan lewat satu aplikasi gitu guys. Fitur smart yang juga tersedia di Google TV salah satunya adalah Apple AirPlay dan juga HomeKit guys. Nah fitur ini memungkinkan kita tuh buat menyambungkan perangkat Apple ya, baik itu iPhone ataupun Mac dengan TV secara nirkabel. Caranya gampang, cukup dengan menghubungkan masing-masing device ke jaringan internet yang sama guys, dan menyandingkan perangkat melalui fitur Apple AirPlay yang langsung tersedia di TV bro. Terus juga udah bisa yang namanya Chromecast ya, sampai hands-free voice search-nya pun bisa bro. Jadi bagaimana guys setelah kalian melihat perbandingan ataupun compare dari ketiga TV tadi gitu ya. Nah kalau misalkan lu masih agak confused ataupun bingung, ini gue bakal tarik kesimpulannya secara singkat bro. Yang mana Samsung Q60C menurut gue sih memang oke banget ya kalau kita lihat dari segi desain. Tipis banget gitu bro, mewahnya dapet banget. Tapi yang gue kurang suka adalah OS-nya, karena pakai Tizen OS. Bukan gue bilang ini jelek ya guys, atau nggak bagus gitu. Tapi gue kurang suka aja, karena emang nggak terbiasa kali ya. Untuk kualitas gambarnya sih cakep banget. Dari warna juga cukup oke banget guys, karena udah pakai 100% color volume with quantum dot. Sedangkan buat Sony X80L, ini jujur gue tuh tidak menemukan hal yang spesial di TV Sony ini guys. Tapi gue tetap kasih applause lah buat Sony. Karena katanya doi itu udah build pakai bahan yang ramah lingkungan.
Dan terakhir nih untuk Toshiba M550MP, jelas banget. Audionya tuh bagus, enak gitu dengernya. Apalagi kalau misalkan lo dengerin langsung nih guys, bener-bener oke banget untuk output audionya. Jadi intinya lo semua nggak perlu beli soundbar lagi ya kan. Terus dari segi gambarnya nih, karena doi pakai full array local dimming ya, dan juga quantum dot color, gambarnya sih cakep banget guys. Serta juga punya beberapa mode seperti AI 4K upscaling. Terus udah support gaming karena HDMI-nya ini udah VRR bro. Nah, buat harganya nih ya, Toshiba M550MP 65 inci guys, dibanderol dengan harga 11 jutaan. Terus Sony X80L 65 inci dibanderol dengan harga 11 jutaan. Dan terakhir, untuk Samsung Q60C 65 inci dibanderol dengan harga 17 jutaan bro. Akhir kata terima kasih guys buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini mempermudah ya, terutama buat lo semua yang lagi nyari TV dengan luas 65 inci tapi masih confused ataupun bingung. Bewok pamit bro. Assalamualaikum.